Kuasa hukum Dede, saksi kasus Vina dan Eki mengajukan permohonan perlindungan fisik dan pendampingan ke LPSK. LPSK telah menerima pengajuan permohonan perlindungan yang diajukan Dede pada Selasa pagi. Pihak LPSK juga telah memintai keterangan dari Dede usai mengajukan permohonan. Selanjutnya, LPSK akan segera melakukan asesmen. Sementara terkait ancaman yang diterima Dede, LPSK menilai tingkat ancamannya belum terlalu signifikan. Sehingga LPSK belum bisa memutuskan untuk memberikan perlindungan darurat. Selain Dede, tim kuasa hukum juga mengajukan perlindungan terhadap 6 orang terpidana dalam kasus pembunuhan Vina. Perlindungan ke LPSK ini? Maksudnya tim ya memang pagi tadi ya ada tim kuasa hukum yang mewakili 6 terpidana dan juga saudara Dede itu datang ke LPSK mengajukan permohonan perlindungan berkaitan dengan posisi mereka yang sebagian mereka juga sudah mencoba untuk melaporkan balik ya untuk beberapa pihak-pihak yang lain ya seperti Pasren, kemudian Kavi, kemudian juga AF gitu ya. Nah itu mereka dalam rangka itu sebenarnya meminta perlindungan. Tadi udah sempat di asesmen Bu atau dimintai keterangan dari sendiri? Tadi sih sebenarnya ada sedikit diskusi ya dan juga kita minta beberapa pendalaman keterangan ya dari Dede gitu ya beberapa hal dan sepertinya keterangannya juga sudah banyak beredar di media ya posisinya seperti itu dan ya prinsipnya LPSK menerima ya permohonan dari 6 terpidana dan juga saudara Dede ya intinya ya kami LPSK tetap sesuai prosedur ya kami akan melakukan telaah karena tadi formilnya juga sepertinya masih ada yang perlu dilengkapi dan setelah formilnya terpenuhi baru kami akan masuk ke material yaitu kaitannya dengan asesmen dan juga penelaahan lebih lanjut ya terhadap si 6 terpidana dan juga kepada saudara Dede. Bu, tadi menurut kuasa hukum kan kalau misalkan ada ancaman maka kuasa hukum meminta untuk perlindungan darurat. Apakah bisa ini Bu? Kalau untuk perlindungan kalau tadi kami sudah coba tanyakan ya berkaitan dengan tingkat ancaman dan kami melihat belum ada sih yang terlalu signifikan ya dari tingkat ancaman semacam seperti itu. Jadi kami belum bisa memutuskan adanya perlindungan darurat atau tidak karena kami tadi sudah menanyakan langsung berkaitan dengan hal tersebut. Tapi kalau ada ancaman yang signifikan bisa langsung nanti kami kan harus berbasis telaah dulu ya untuk memberikan perlindungan darurat pun kami harus berbasis telaah dulu dan juga asesmennya gitu ya. Kami akan cek karena kaitannya itu nanti berkaitan dengan salah satu perlindungan ya sifat pentingnya keterangan gitu ya terus kemudian kalau misalnya ada hasil-hasil medis atau psikologis gitu itu akan jadi pertimbangan kita juga. Tadi berkas-berkas dari kuasa hukum yang kurang apa aja Bu? Nah itu saya belum konfirmasi lagi ya karena itu di bagian level administrasi ya tapi yang pasti tadi kami pastikan ada laporan-laporan yang sudah diajukan ya karena mereka kan sudah ada laporan ke Bareskrim katanya ya. Nah itu yang patut kita pastikan bahwa itu sudah ada. Selain pengajuan permohonan untuk perlindungan ada yang disampaikan lagi nggak Bu soal selain itu? Karena konteksnya perlindungan ya paling seputar itu aja sih gitu berkaitan. Saya juga sempat nanyakan apakah akan diajukan PK gitu ya tapi kuasa hukum bilang itu masih dipertimbangkan dan masih akan dilihat lebih lanjut. Berarti ini LPSK memberi waktu 30 hari ya Bu yang maksimal tadi kata kuasa hukumnya? Iya 30 hari maksimal gitu ya. Kalau kita sih berusaha untuk tidak sampai pada 30 hari ya kalau misalnya asesmen itu bisa dipercepat gitu ya. Gitu. Berarti sambil menunggu administrasinya lengkap ya Bu? Kita sambil jalan bisa dilakukan. Nanti jika diterima bentuk perlindungan seperti apa Bu? Mereka sih tadi sudah ajukan ya satu ada perlindungan fisik, kemudian ada PHP gitu ya seperti itu dan ya pastinya nanti kami akan coba
assess kembali apakah perlindungan fisiknya memang dibutuhkan atau memang THP gitu ya, nanti bisa kita lihat. LPSK juga telah menerima pengajuan permohonan para terpidana yang divonis hukuman penjara seumur hidup. Untuk keputusan diterima atau ditolaknya permohonan DD dan 6 terpidana baru akan diputuskan melalui rapat pimpinan LPSK. Setelah proses asesmen selesai dilakukan oleh tim LPSK dalam waktu 30 hari. Jadi yang kami ajukan hari ini seperti yang kami sampaikan, betul ya, melihat bahwa ada fakta-fakta baru dan kami melihat ada potensi ancaman terhadap para klien dan juga saksi yang kami akan ajukan, maka kami tadi sudah berbincang panjang lebar kepada komisioner LPSK untuk segera memberikan perlindungan tersebut. Oleh karena ini penting untuk mengungkap fakta peristiwa Eki dan Vina di Cirebon, ya. Itu yang kami sampaikan, hanya itu yang kita mohonkan kepada LPSK. Tadi kami hanya berbincang tentang syarat formilnya apa, yang kami juga sudah bawa kan, kekurangan yang akan kami lengkapi, dan mereka berjanji akan segera memberitahu kami dan memprosesnya, gitu loh. Ya, sesuai dengan aturan internal dan juga SOP mereka, katanya 30 hari kerja maksimum sebenarnya. Maksimum ya, bahkan mereka akan lebih cepat, kalau bisa lebih cepat kalau itu dalam keadaan apa? Darurat gitu kan. Kalau misalnya kita lihat keancaman itu nyata dan sudah mulai mengganggu atau keamanan para klien kami dan saksi yang kami hadirkan itu nyata, ya tentu kami akan minta untuk segera dilakukan perlindungan darurat, begitu.